Selamat pagi semuanya. Pada perkuliahan hari ini kita bakal melakukan penerapan pengisian ESPT PPh pasal 21 atau 26 untuk masa untuk pegawai tetap, pegawai pensiun berkala, untuk pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Nah, jadi yang kalian semua udah pada download ESPT kan? Jadi pertama-tama kita buka aplikasi ESPT-nya dulu. Kan sebelumnya udah disuruh melakukan pengisian database kan. Nah, di sini aku sebelumnya udah ngelakuin pengisian database. Nah, database-nya itu aku tulis untuk PT Trisakti Jaya karena di sini kita bakal ngelakuin pengisian SPT untuk PT Trisakti Jaya. Nah, aku pilih ini database ini. Pilih DB. Nah, kan username-nya itu tetap administrator, tapi passwordnya itu 1, 2, 3. Langsung aja kita login. Nah, kalau udah berhasil login, yang pertama itu kita pilih buat SPT baru. Buat SPT barunya serah nih untuk masa kapan. Terus nanti pencet kata buat. Setelah udah, kalau aku kan sebelumnya udah buat. Maaf Kak, pelan-pelan boleh nggak? Oh iya ya. Jadi kan udah masuk nih, kita udah masuk ke aplikasinya. Kita juga udah masukin username sama passwordnya. Selanjutnya kita pilih SPT dan buat SPT baru. Misalkan kita buat untuk Januari 2022. Buat SPT. Nah, kan SPT-nya udah berhasil dibuat. Langsung kita lakukan pengisian. Untuk NPWP bebas kan ya Kak? Iya, NPWP bebas. Kalian masih ngisi profil ya? Iya Kak. NPWP pakai NPWP yang ada di sini aja nih. Soalnya kalau itu kadang-kadang nggak bisa masuk kalau salah. Iya Kak, nggak bisa masuk. Dia pakai NPWP yang ini aja nih, yang ada di aku. Kak, aku pakai 000 bisa. Oh ya, kalau 000 bisa, tapi itu jatuhnya nggak ada NPWP. Udah ditulis belum NPWP ini. Kalau 00 juga nggak apa-apa. Udah terlanjur 00 nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Nah, namanya itu bisa kalian tulis PT Trisakti Jaya. Alamatnya seterah sih, kalau aku biar simpel Jakarta Barat aja. Terus untuk nomor telepon, email, NPWP penanda tangan sama nama penanda tangan ini, nama kalian ya. Terus NPWP-nya kayak tadi aja. Tapi nanti kalau misalkan di soal, NPWP-nya itu NPWP perusahaan, terus NPWP penanda tangan itu beda lagi. Biasanya NPWP dari direktur atau pemiliknya gitu. Terus kalau misalkan di soal dia pakai kuasa, maka ditulis juga nih NPWP kuasa sama nama kuasanya. Tapi kalau enggak, sampai sini aja, sampai nama penanda tangan. Terus ini yang bendahara itu dicentang kalau misalkan itu yang ngisi itu wajib pajaknya itu bendahara pemerintah atau bendahara instalasi. Bendahara instalasi pemerintah pokoknya. Kalau udah klik simpan. Udah?
Udah bisa dilanjut? Bentar, Kak. Oke. Kak, Ya, kalau yang nggak bisa download aplikasinya gimana, Kak? nah kan aku sempat nanya Kak Dini untuk UAS dosen sama UAS Asdos PPH 2126 digital itu gimana? Pakai apa kan? Soalnya kan ada beberapa yang ngechat aku kalau misalkan laptopnya nggak support buat download ini kan. Nah, terus Kak Dini tuh bilang, nanti kalian bisa ujiannya itu di kampus, di lab komputernya. Jadi untuk sekarang kalian perhatiin dulu aja kan, ini juga nanti aku record, jadi nanti bisa diulang-ulang ya teman-teman. Udah jelas belum? Lanjut, Kak. Oke, kalau udah kan, udah kalian simpan, kita lanjut ke pengisian SPT. Tadi kan buat SPT, bulannya bikin aja untuk bulan Mei atau bulan Januari. Nah, habis itu buat SPT. Nah, sebelumnya kan aku udah buat SPT ya untuk Mei. Kalian udah berhasil ngebuat SPT-nya? Yang tadi pengisian, Kak. Nah, kalau udah berhasil buat, lanjut ke pengisian. Nih, lanjut ke pengisian ini. Jadi kalian klik daftar pemotong pajak, satu masa pajak. Terus ada kata tambah, kalian klik kata tambah. Udah? Bisa sampai sini? Ketinggalan, Kak. Oke, jadi kalian tadi udah buat SPT kan? Iya. Nah, kalau misalkan tadi buat terus udah ketinggalan, langsung aja ke pilih buka, terus pilih SPT yang tadi udah kalian buat. Misalkan masa apa yang tadi kalian buat. Pilih, buka, misalkan tadi aku masa Mei. Buka, oke SPT berhasil dibuka. Habis itu lanjut ke pengisian. Habis dari pengisian, pilih daftar pemotong pajak. Pilih yang satu masa pajak. Nah, setelah kalau gambar kayak gini, gambar itu masih kosong, nggak ada ini ya. Cuman kayak gini doang, tapi nggak ada ini. Nah, kalian pilih ini, tambah. Udah, bisa sampai sini. Dapat? Dapat sampai sini? Dapat, Kak. Nah, oke, lanjut isi NPWP-nya itu sesuai ini. Kalau NPWP ini 46, 268, 1818, 024, 000. 46, 268, 1818, 024, 000. Terus namanya tulis Agus Budianto. Agus Budianto. Ini kita ngikutin soal yang ada di modul aja ya. Kalau nanti kalian itu ikutin soal yang ada di soal yang dikasih dosen kalian. Nah, kode pajaknya itu 21.100.01 karena ini untuk pegawai tetap.
Jumlah penghasilannya tulis nih 4, 9, 1, 5, 6, 2, 50. Otomatis nggak di kalian PPh ini potongnya? Enggak, Kak. Berarti harus hitung manual. Dari sini kita hitung pakai persen, tarif. Nah, tapi karena di sini udah ditulis, langsung aja ditulis PPh potongnya 8, 47, 36, 98. Tapi kalau itu nanti kalian hitung manual di kertas dulu atau di Excel pakai tarif pajak PPh 21. Nah, habis itu klik simpan. Bentar, Kak. Yang domisilinya nggak usah, Kak. Nggak usah diisi. Ini diisi kalau misalkan dia PPh 26. Kalau misalkan dia dari negara luar. Udah, Kak, disimpan ya? Udah disimpan. Habis disimpan udah muncul kayak gini belum? Aduh. Yang ini. Habis disimpan udah muncul kayak gini. Agus Budianto, kode pajaknya, jumlah penghasilannya. Udah. Nah, lalu selanjutnya itu lakukan penginputan pegawai tetap atau penerima pensiun berkala lainnya seperti cara di atas. Bagi pegawai tetap yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau misalkan ini untuk pegawai yang penghasilannya itu di atas PTKP, jadi ini udah bisa dipotong pajak. Sementara untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala yang penghasilannya di bawah PTKP nih, maka input aja nih banyaknya pegawai tetap atau penerima pensiun termaksud total penghasilan brutonya pada bagian B, yang bagian B ini. Nah, jadi kita ini di soal tuh jumlah pegawainya itu cuma 2 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, TJHT, serta PNS, anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunan yang masih di bawah PTKP itunya. Penghasilannya, kita tulis saja jumlah pegawainya 2, tulis jumlah pegawai 2 sesuai soal. Nah, jumlah penghasilan brutonya itu 8.312.500. Ini udah tertera di soal. Habis kalian tulis, kalian simpan. Udah bisa? Udah, Kak. Di yang bagian C udah langsung kan total sama total jumlah penghasilan sama total PPh dipotong. Nah, kalau udah langsung kita simpan. Udah simpan kan? Terus kita silang aja. Kita isi SPT lagi untuk daftar bukti potong tidak final.
Jadi isi SPT, pilih daftar bukti potong, pilih yang tidak final. Udah? Udah dipilih daftar bukti potong yang tidak final? Udah, Kak. Nah, baru kita bikin yang baru. Input kata baru. Baru atau tambah gitu. Nah, di sini kan kita mau melakukan pengisian atau input penghasilan yang diperoleh oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, jadi kita masukin aja nih NPWP-nya. NPWP-nya berapa? Nih, 07534 083 6921 000. Masukin ini NPWP-nya. Kalau NPWP-nya udah dimasukin, isi namanya itu Zainul. NIK atau nomor pasportnya itu tulis 00000 aja ya. Nah, alamatnya tulis aja Jakarta. Tapi kalau misalkan nanti di soal ada NIK atau nomor pasport, itu ditulis ya. Sekarang karena nggak ada, jadi tulis aja 000. Nah, di situ alamatnya Jakarta. Kalau dia misalkan WP asing dicentang, tapi kan ini dia warga negara Indonesia, jadi nggak usah dicentang. Kalau udah semuanya. Udah diisi sampai sini? Udah, Kak. Kenapa? Sudah. Pencet yang ini. Nah, pilih upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pilih yang ini. Nah, Itu tadi pilih yang mana, Kak? bentar. Pilih yang ini. Ada kotak kecil di sini. Udah, bisa? Pilih yang ini. Tadi kan ada bacaan perhitungan itu kan? Kalau misalkan nggak ada, pencet aja nih perhitungan. Perhitungan. Udah ke perhitungan ini. Nih, kan jadi si Zainal itu menerima penghasilan bukan pegawai yang menerima upah harian. Dan upah harian ini tidak bulanan. Jadi, di sini kita pilih tidak bulanan. Status PTKP-nya itu tidak kawin dengan 0 tanggungan. Dan dia bekerja dalam 11 hari. Nah, sini udah belum? Di keterangan ditulis dia bekerja dalam waktu 9 hari, 11 hari per bulan, sebulan. Udah, Kak. Oke, kalau udah, kita tulis ya jumlah penghasilan brutonya selama 11 hari.
yaitu 4.565.000 rupiah. Kan kayak gini juga nggak? Atau langsung otomatis, langsung PPh 21 yang dipotong yang kena? Iya, kayak gitu, Kak. Kayak gitu juga. Nah, seharusnya itu otomatis. Jadi karena kayak gitu, kita harus hitung manual nih. Jadi PPh 21 yang dipotong itu sebesar 145.750. Ini pencet selesai. Pencet aja ke sini. Udah belum? Udah belum? Nah, jadi karena nggak bisa, kita tulis manual aja di sini. 4.565. Udah ditulis manual aja, setelah dihitung. Habis ditulis, diklik simpan. Udah. Udah belum? Udah? Kalau udah, kita lagi isi SPT, dasar bukti potong, tidak final. Nah, nanti ada tampilan kayak gini. Kak, kok aku isiannya belum lengkap ya, Kak? Itu yang gimana? Perhitungan. Iya, pas disimpan terus tulisannya isiannya belum lengkap. Coba yang sampingnya, pencetan sampingnya deh. Bisa belum? Udah keluar belum? Pencetan sampingnya. Gimana, Kak? Kamu pencet yang ini aja nih, ini sampingnya. Jangan selesai tapi ini. Udah. Oh iya. Nah, habis itu untuk jumlah ditulis manual aja, soalnya nggak bisa kan, nggak bisa ditulis itu. Nih, tulis jumlahnya 4.565.000.
Nah, DPP-nya itu 2.915.000. Udah, tarifnya tulis 5. PPh yang dipotong tulis Udah, Kak. udah, habis itu simpan. Udah disimpan, silang aja kayak tadi, terus isi SPT, daftar bukti potong, pilihan tidak final, ada muncul seperti ini. Kalau misalkan kalian ada salah tulis, kalian bisa hapus kayak gini. Pencet, terus hapus. Ya. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau nambah, misalkan yang pegawai kerja tidak lepasnya itu masih banyak. Nah, tulis lagi baru, ketik yang tadi lagi. Kayak gitu. Sampai sini bisa. Nanti langsung otomatis nih ditulis jumlah penghasilan sama jumlah PPh yang dipotong. Sampai sini bisa. Udah bisa? Bisa, Kak. Oke, selanjutnya kita melakukan setoran SSP. Kita pilih daftar SSP. Klik. Tambah. Klik kata tambah, udah. Udah, Kak. Ya. Udah. Nah, di sini tulis nih. Kode akun pajaknya itu 41121 karena kita mau melakukan setoran untuk PPh pasal 21. Kode jenis setorannya itu 100. Kalau misalkan untuk PPh pasal 26 kita pilih yang 41127. Nah, tanggal SSP-nya itu sekarang aja. Nah, NTP-nya itu kita tulis aja ini sesuai di modulnya, di soalnya QW30 IGD. W30 IGD. Nah, jumlah PPh yang disetor di soal itu, PPh tidak finalnya itu untuk PPh terutang itu sebesar 14.604.098 perak. Nah, jadi untuk PPh yang disetor adalah PPh yang terutang itu. Jadi sebesar 14 juta. Betul guys, 14 juta 604.098. Habis itu simpan udah. Habis itu simpan, udah disimpan.
Kalau udah disimpan, nanti muncul kayak gini. Udah semuanya? Udah muncul kayak gini. Kak, aku udah simpan tapi kok nggak muncul ya? Cek clear coba. Muncul nggak? Muncul, Kak. Nah, kalau udah muncul kayak gitu, udah langsung silang aja. Langsung silang, tapi kalau misalkan ada lagi yang mau kita setor untuk PPH 26, klik tambah, terus lakuin kayak tadi lagi ya. Ini langsung kita X, terus kita lanjut ke pengisian SPT induk. Pilih klik SPT induk, langsung keisi otomatis nih yang tadi udah kita bikin, yang pegawai tetap, pegawai tidak tetap, langsung otomatis kan keisi. Di sini untuk jumlahnya juga otomatis keisi. Udah otomatis belum nih kalian? Udah otomatis? Itu mencet apa, Kak? Benar-benar. Pilih isi SPT, pilih SPT induk, udah langsung muncul kayak gini. Muncul nggak? Muncul, Kak. Oke, angka-angkanya juga muncul kan? Langsung otomatis dari yang tadi bukti potong dan daftar bukti potong yang udah kita buat. Muncul angkanya juga. Ini kan untuk yang pegawai tetap tadi, di daftar bukti potong kita buat kan untuk penghasilan pegawai tetap yang penghasilannya udah lebih dari PTKP 1. Sementara pegawai yang penghasilannya belum melebihi PTKP itu ada 2. Jadi jumlah penerima penghasilannya itu 3. Nah, jumlah penghasilannya itu totalan tadi yang di daftar bukti potong sama jumlah penghasilannya itu yang ada di daftar bukti potong. Jumlah pajak penghasilannya. Nah, ini juga tadi pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas itu kan cuma 1 tadi yang ada di soal. Nah, jumlah penghasilannya langsung otomatis ketulis sama pajak penghasilannya. Selanjutnya ini di bawah langsung otomatis ketulis juga untuk penjumlahannya. Kalau udah kayak gini, ini kalau kita mau lihat nih, tuh, ini langsung otomatis nih ketulis tuh. Jadi PPH pasal 21 atau 26 yang kurang bayar, kurang disetor sebesar 8.619.448. Nah, tadi kan nggak ada objek pajak final yang kita buat. Nah, lampirannya itu kita cuma melampirkan formulir 121. Cuma ini dong kita lampirkan. Ini daftar bukti potong, daftar bukti potong. Nah, selanjutnya pernyataan dan tanda tangan pemotong. Ini udah pemotong NPWP sama nama sama tanggalnya itu udah otomatis keisikan ya? Udah otomatis keisi. Kalau udah otomatis langsung aja tempatnya tulis Jakarta. Atau tempat kalian sekarang apa? Habis itu simpan. Klik simpan. Oke. Udah?
Udah sampai simpan? Udah simpan? Kalau udah, kita langsung ke pelaporan SPT. Pelaporan SPT-nya itu, kita pilih CSV, pilih pelaporan SPT. Nah, ini kan udah keisi otomatis ya. Langsung buat file, nanti filenya itu kecetak dengan sendirinya. Kayak gitu. Tapi sekarang nggak usah dibuat file. Oke, yang penting kalian tahu dulu nih cara pelaporan SPT-nya itu. Klik CSV, pelaporan SPT, terus buat file. Kayak gitu. Kita pilih tadi SPT yang kita buat untuk masa Mei. Buat file. Udah sampai situ paham? Udah paham? Bisa dilanjut ke pengisian SPT PPH pasal 2126 masa untuk anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun menggunakan sumber data keras kerja. Udah bisa dilanjut? Udah bisa dilanjut semuanya? Udah paham untuk yang tadi pengisian pegawai tetap dan pegawai tenaga kerja lepas? Sudah, Kak. Oke. Selanjutnya kita yang tadi itu udah ganti, sekarang ganti SPT masanya. Sekarang kita pilih lagi nih buat SPT. Pilih aja untuk bulan April. Habis itu buat SPT. Nah, setelah itu pilih SPT yang udah tadi kalian buat untuk masa April kan. Buka. Oke. Sampai situ udah. Sampai situ udah. Pilih SPT, terus SPT masa April yang kalian buat tadi. Nah, selanjutnya pilih daftar bukti foto isian SPT, daftar bukti potong,
dan pilih yang tidak final. Di sini kan kita mau memasukkan daftar bukti potong untuk penghasilan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, di sini kan ada bacaan baru, tulis baru. Udah sampai sini belum? Sampai sini udah? Udah, Kak. Nah, tulis lagi nih NPWP-nya itu NPWP atas nama Adam Rais dengan PWP 59 59 998 172 7 425 000. Nah, namanya tulis Adam Rais dengan nick-nya itu 000 aja, 0000000. Alamatnya Jakarta. Udah? Bentar, Kak, lagi ngisi. Kalau udah bilang ya. Udah, Kak, lanjut. Oke, kalau udah, kayak tadi nih, kita klik yang kotak kecil ini. Klik kotak kecil ini. Udah, pilih yang honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Pilih yang ini, pilih titik nomornya. Udah? Terus kan disuruh masukkan perhitungan detail. Kita pencet oke. Sampai sini udah belum? Udah, Kak. Langsung aja nih kita pencet. Tadi kan penghasilan brutonya itu berapa nih? Penghasilan brutonya dia itu menerima honorarium sebesar 80 juta. Jumlah penghasilan brutonya 80 juta. Ya, tadi.
Udah otomatis ketulis belum PPh pasal 21 yang dipotong? Masuk, Kak. Langsung pencet selesai. Udah masuk. Masuk ke sini. Kalau udah kayak gini, langsung pencet simpan deh. Udah pencet simpan. Udah pencet simpan. Nah, selanjutnya kita buat lagi nih untuk penghasilan mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Nah, kita buat lagi nih, buat aja pencet baru, terus kayak tadi buat NPWP dari Miranda, nama Miranda, tulis nick-nya sama alamatnya. Kita tulis ya, NPWP Miranda 07 534 083 6921 000. Nah, kalau kayak gini namanya tulisnya Miranda. Ya. Nick-nya boleh tulis 000 atau kayak gini juga boleh. Terus tulis aja nih Jakarta. Udah sampai sini udah. Udah. Udah, Kak. Nah, kalau udah kayak tadi nih, pencet yang kotak kecil ini, pilih yang jasa produksi, tantiem, bonus, atau imbalan kepada mantan pegawai. Pilih yang ini. Nah, disuruh masukkan perhitungan detail kan. Kita pencet OK. Udah sampai sini udah. Udah, Kak. Nah, kan di sini dia memperoleh penghasilan jasa produksi sebesar 90 juta pada Januari dan pada Februari sebesar 75 juta. Nah, di sini akumulasi penghasilannya itu sebelumnya kita tulis nih 90 juta. 90 juta dari mana? Dari penghasilan yang udah dia diterima di bulan Januari. Nah, ini jumlah penghasilan brutonya itu sekitar 75 juta. Ini Februari, langsung kan ke itu otomatis PP pasal 21 yang dipotong. Kalau misalkan kita ngebuatnya untuk masa Mei, terus ditulisnya itu Januari dia dapat segini, Februari dia dapat segini, April dia dapat sekian. Nah, yang diakumulasi penghasilannya itu ditulis nih penghasilan yang udah dia terima dari Januari sampai April. Nah, yang untuk bulan Mei dia tulis aja penghasilan yang diterima untuk bulan Mei kayak gitu. Habis itu pencet selesai, langsung kan otomatis ke tulis lanjut ya simpan kayak tadi. Udah simpan tadi?
Udah simpan. Nah, kalau udah disimpan, lanjut lagi nih. Penghasilan peserta yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Coba dibuat kayak tadi. Pertama, pencet baru, tulis NPWP dari Danang, terus namanya Danang Jati, nick-nya ditulis 000 aja, sama ininya pilih alamat Jakarta. Coba ditulis dulu ya. Kalau udah ditulis, bilang udah ya. Udah ditulis. Udah diisi. Kalau udah identitas penerima penghasilan yang dipotong, nih kita pilih lagi kode objek pajaknya, pilih yang ini, terus pilih yang penarikan dana pensiun oleh pegawai, karena kan dia penarikan dana pensiun kan, pilih ini, masukkan perhitungan detailnya, langsung aja masukin penghasilan brutonya itu sebesar 60 juta. Terus pencet selesai, otomatis keisi, pencet simpan kayak tadi. Udah? Udah diisi. Nah, kalau udah, daftar bukti potongnya bakal keisi 3 kayak gini, atas nama Adam Rais, atas nama Miranda, atas nama Danang Jati. Kalau misalkan nggak muncul, pencet clear. Nah, jumlah penghasilan yang dipotongnya itu udah bakal otomatis dari jumlah penghasilan Adam Rais, Miranda, sama Danang Jati. Terus total PPh yang dipotong itu udah otomatis keisi. Sampai sini udah belum? Sampai daftar bukti potong. Udah, Kak. Nah, kalau udah, kita lanjut ke pengisian SSP untuk penyetoran. Ini silang aja. Udah simpan kan tadi? Simpan, baru silang. Pencet simpan tadi, udah. Baru silang. Terus kita lanjut ke pengisian pelaporan. Daftar SSP, pencet daftar SSP, udah. Di sini itu ditulis PPh terutang itu 2.250.000 itu dari yang udah kita potong, dari daftar bukti potong ini. PPh yang udah kita potong. Itu PPh yang bakal kita setor. Udah ditulis. Nah, lalu kita pencet tambah. Udah pencet tambah.
pilih kode setornya itu yang 44121 karena ini masih PPh pasal 21, terus kode setorannya itu 100. Nah, untuk nomor NTP-nya itu kayak tadi aja, JW301. Jadi, terus jumlah yang disetor isi sebesar 22.500.000. Sesuai yang tadi kita potong, itu yang kita setor. Nah, terus pencet simpan. Kalau udah pencet simpan, maka bakal ada kayak gini. Ada kayak gini nggak? Udah sampai sini? Udah sampai sini? Udah, Kak. Kalau udah simpan juga, berarti dan nggak ada yang mau ditambah, langsung aja pencet silang. Terus kita lanjut ke pengisian SPT. Pilih isi SPT, pilih yang SPT induk. Nah, ini juga langsung isi otomatis kan? Tuh. Untuk anggota Dewan Komisaris yang udah tadi kita potong, mantan pegawai, sama pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun. Di sini udah otomatis kan keisi. Nah, kita kayak tadi aja langsung ke, kan nggak ada lagi yang mau diisi ya. Ini udah otomatis keisi, jadi lanjut ke pernyataan dan tanda tangan pemotong. Isi aja tempatnya Jakarta, lalu klik simpan. Udah deh, saya berhasil simpan. Sampai situ udah. Sampai sini udah. Kak. Iya? Sudah, Kak. Oke, kalau udah langsung disilang aja. Kalau mau cek, kan kita cuma pengen tahu pengisiannya, jadi langsung silang aja. Yang penting kalian udah tahu kan dari simpan juga. Kalau misalkan nanti mau dicetak aja, tapi kayak untuk sekarang nggak perlu dicetak. Nah, selanjutnya untuk pelaporan SPT, kita tadi pilih CSV, pencet pelaporan, terus udah buat file. Untuk yang masa yang tadi kita buat, terus buat file. Kayak gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih pakai ISPT karena ribet. Nah, kita lanjut ke pertemuan 13. Nah, ini kita pengisian SPT untuk orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai dan bagi peserta kegiatan serta bagi orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Tunggu dulu ya. Jadi kita mau melakukan pengisian SPT masa
PP 2126 untuk orang pribadi yang berstatus sebagai bukan pegawai dan bagi peserta kegiatan. Sebenarnya pengisian sama kayak tadi. Pilih SPT. Buat SPT, kita buat aja untuk bulan apa ya? Nah, kita pilih aja untuk bulan Maret. Jadi, pilih buat SPT, pilih yang bulan Maret. (2022) Maret. Terus buat SPP. Kalau udah, kita buka untuk yang Maret. Buka. Lanjut, kita lakukan pengisian. Isi dasar buku dipotong, pilih yang tidak final. Nah, terus lanjut ke baru. Sampai sini udah sampai buku dipotongnya belum? Kalau udah sampai di sini, kita mau masukin bukti potong untuk penghasilan bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan. Nah, berkesinambungan itu lebih dari satu pemberi kerja, memperoleh penghasilan bruto sebesar 148.500.000. Nah, kita tulisnya NPWP si Shelby. NPWP-nya itu 59, kita tulis dulu nih 998 172 7425 keluarga. Nah, tulis namanya Shelby. Nah, nick-nya itu isi aja 000. Kalau udah, kita pencet kayak tadi. Nih, pencet yang kode objek pajak, pilih yang imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. Pilih yang ini. Oke, masukkan perhitungan detail. Kita langsung aja nih masukkan perhitungan detail. Nah, dipotong oleh, kita pilih lebih dari satu pemberi kerja. Karena dia tuh memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja kan. Nah, langsung kita tulis nih jumlah penghasilan brutonya itu sebesar 148.500.000. Tulisnya bukan di sini. Tulisnya itu di jumlah penghasilan bruto 148.500.000. Nah, langsung otomatis ketulis nih PPh yang dipotong. Kita pencet selesai. Kayak tadi kan udah keisi otomatis di sini, pencet simpan. Nanti kalau udah pencet simpan bakal keisi di sini, di Shelby di sini. Sampai situ udah belum? Udah? Sudah, Kak. Oke, selanjutnya kita bikin untuk penghasilan bukan pegawai yang menerima penghasilan bersifat tidak berkesinambungan. Nih, si Jackson Akbar, si Otang adalah seorang pengacara dan menangani sebuah kasus pencemaran nama baik. Jackson mendapatkan fee sebesar 450 juta. Berarti kayak tadi nih kita pencet baru.
isi NPWP-nya si Jason 78002 574 841. Pilih namanya Jason Akbar Sitohang. Kalau udah diisi, pilih deh kode objek pajaknya. Dia itu imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Pencet ini, bikin perhitungannya. Oh, di sini kode objek pajaknya itu nggak perlu perhitungan detail. Jadi langsung tulis manual 450. Dasarnya itu 50% dari 450. Jadi 225. Nah, langsung deh tarifnya 15%, langsung ke isi otomatis kan, PPh yang dipotong. Sampai sini udah? Kalau udah, klik simpan. Nah, kalau udah klik simpan, nanti bakal isi di sini. Klik simpan, terus bakal keisi di daftar bukti potongnya. Nah, selanjutnya kita kan mau buat lagi nih untuk penghasilan yang diperoleh oleh peserta kegiatan. Buat lagi baru, isi identitasnya, isi NPWP-nya, NPWP Bambang Pamungkas 07 534 083 083 6 921 000. Nah, namanya itu Bambang Pamungkas. Ini 0000. Alamatnya kita tulis di Jakarta. Dia udah diisi kalian semuanya. Ini untuk identitas pemotong kan langsung otomatis kan, yang udah kita tulis tadi identitas di paket Trisakti Jaya itu. Nah, selanjutnya kita masukin nih untuk perhitungannya, kode pajaknya. Kita pilih kode pajaknya kayak tadi. Dia itu imbalan kepada peserta kegiatan. Karena kan Bambang Pamungkas menjuarai Piala Presiden tahun 2000 dan memperoleh hadiah sebesar 100 juta. Jadi dia penghasilan yang diperoleh oleh peserta kegiatan. Pilih. Terus ini kan juga sama ya. Kode objek pajak tersebut tidak memerlukan perhitungan detail. Jadi langsung aja nih kita tulis jumlahnya itu 100 juta. 100 juta nanti bakal keisi otomatis nih dasar dan PPh yang dipotong. Kalau udah, klik simpan. Udah klik simpan. Kalau udah klik simpan, maka akan muncul nih kayak gini nih yang untuk Bambang Pamungkas. Nah, selanjutnya kita buat yang penghasilan yang diperoleh orang pribadi yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri. Nih, jadi kita buat nih lagi baru, pencet baru, terus NPWP-nya kita anggap aja 000 kan, karena nggak diisi nih. Nggak ada keterangan NPWP-nya. Namanya itu Mr. Fredrik Dugeri. Nah, niknya kan juga nggak diisi ya, jadi terus aja 000. Alamatnya itu warga negara Italia dan belum mempunyai NPWP. Dia warga negara Italia, jadi Italia alamatnya. Kan di sini dia
warga negara asing ya, jadi dipencet nih WP asing. Nanti langsung otomatis nih kode pajaknya. Terus kode negaranya itu cari Italia. Nih, Italia. Nah, ini kode objek pajak ini juga tidak memerlukan perhitungan detail. Jadi kita tulis saja langsung. Penghasilannya itu kan $7.000. Satu kurs dolar itu 14.200. Jadi dikali dapat hasilnya 99.400.000. Nah, langsung deh kehitung PPh-nya potongnya otomatis kan. Langsung pencet simpan. Kalau udah pencet simpan, isi deh nanti di sini di daftar bukti potongnya. Sampai sini udah. Nah, kan di sini juga keisi otomatis kan jumlah penghasilan sama jumlah PPh yang dipotong. Sampai sini udah belum? Untuk yang cowok-cowok, kalau mau live Zoom, udah boleh ya, soalnya kan mau sholat Jumat. Untuk cowok-cowok silakan live Zoom, nggak apa-apa. Oke, izin live ya, Kak. Ya. Dan cewek-cewek jangan live ya. Izin live ya, Kak. Ya. Izin live, Kak. Izin live, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, kita lanjut aja ya. Kalau misalkan udah kayak gini, kan udah disimpan semua ya, udah masuk juga nih data-datanya. Langsung pencet silang aja nih, silang. Kalau belum muncul, pencet aja clear. Nanti dia muncul kan, nanti pencet silang. Lanjut, kita melakukan pengisian SSP. Pencet daftar SSP. Terus, langsung nih pencet tambah. Terus, habis itu, pilih yang, kita setor yang PPh 21 dulu. Pilih yang 44121, kode setornya 100, NTP-nya itu tulisin kayak tadi aja. Di W3, nah, jumlah PPh yang disetor itu, kita cuma pilih jumlah PPh yang PPh 21. Kita lihat di daftar bukti potong. Nah, kita cuma pilih yang 21 ini nih, dari si Shelby, Jason, sama Bambang Pamungkas. Jadi, kita tulis nih kode setor pajaknya. Nah, jumlah PPh yang setor itu cuma 44.800. Dari penghasilan Shelby, Bambang Pamungkas, sama satu lagi tadi, pokoknya selain dari Mr. Cedric itu, selain dari penghasilan PPh 26. Lu kita pencet simpan, nanti bakal ke simpan muncul kayak gini nih. Yang PPh 21, kode setor 100, tanggal terus buktinya sama jumlah PPh yang store. Nah, lanjut deh tambah. Kita mau store yang untuk PPh 26. Pilih yang 41127 untuk pasal 26. Kode setornya pilih yang 100 juga. Terus NPP-nya itu tentu saja QW30I. Nah, jumlah yang store tadi sebesar jumlah pajak yang dipotong dari Mr. Cendric.
19.800 kan, kita pencet simpan. Kalau udah pencet simpan, maka akan muncul kayak gini. Nih. Udah deh, kalau udah, maka ini udah di store. Lalu selanjutnya kita lakukan pengisian SPT induk. Langsung aja nih pilih isi SPT, SPT induk. Nah, kan udah keisi otomatis nih untuk penghasilannya. Kita langsung aja ke udah keisi otomatis kan, tuh. Langsung aja ke ini. Pernyataan dan tanda tangan pemotong. Pemotongnya udah sama, udah pas, tempatnya selesai Jakarta. Lanjut disimpan. Kalau udah berhasil, berarti udah berhasil. Nah, selanjutnya kita lakukan pelaporan SPT. Pelaporan SPT itu kayak tadi. Pencet CSV, pelaporan SPT. Jadi tadi SPT-nya masa Maret. Terus buat file. Nanti file-nya ke-download sendiri. Udah, selanjutnya kita mau ngebahas yang untuk pengisian ESPT dan pelaporan PP 21 masa Desember 1 tahun nih. Untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, untuk pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas. Nah, yang pertama itu kita pilih buat SPT. Buatnya itu untuk masa Desember. Pilih aja masa Desember. Ya, terus buat SPT deh. Kalau udah dibuat, kita buka SPT-nya. Nih yang masa Desember 2022 kan. Buka, berhasil dibuka, pilih isi SPT. Pilih yang 1 tahun. Jadi pilih daftar pemotongan pajak, pilih yang 1 tahun pajak. Nah, lanjut ke isi SPT, pilih daftar buku dipotong, sama pilih yang A1. Nah, udah pilih yang A1, maka kita pencet baru. Setelah kita pencet baru, kita isi nih identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita ikutin sesuai yang ada di modul. Yang ada di modul itu dengan NPWP 46268 1818 024 000. Nah, ini Nandang Prostia kan. Udah kayak gini, kita pencet aja simpan. Kita pencet simpan. Selanjutnya, nih, masukkan rincian penghasilan si Nandang Prostia. Pencet yang bagian B-nya itu, rincian penghasilan. Kita tulis deh penghasilannya sekitar 120 juta. Terus ini ya 0. Terus pencet ini 10 juta, untuk tunjangan lain-lainnya 10 juta. Honorarium yang nggak ada. Preminya 960.000. Ini tuh tapi isi otomatis nih kalau udah nih, tapi ada yang salah nih kayaknya.
130.960 totalnya. Terus sementara jumlah pengurangannya kita tulis gini yang juta. Terus ditulis juga nih iuran pensiunnya 3.600.000 sesuai yang ada di soal. Jadi jumlah pengurangnya itu sebesar 9.600.000. Nah, kalau udah disimpan, pencet simpan. Lanjut ke bagian B. Yang perhitungan jumlah penghasilan netonya jadinya 121.360 setelah penghasilan bruto dikurang bebannya. Kalau dikalian otomatis deh. Oke deh, aneh. Terus penghasilan tidak kena pajaknya itu 63 juta. Nah, jadi penghasilan kena pajakan di setahun kan itu 58 juta 360. Jadi PPh potong. Nah, habis itu lanjut pencet simpan kalau udah. Setelah itu ke identitas pemotong. Identitas pemotongnya itu udah sesuai, simpan, ya. Habis juga maka akan muncul nih di sini kayak gini. Nih. Di daftar bukti potongnya. Bakal muncul kayak gini. Nah, kalau udah di soal itu dikasih tahu nih apabila terdapat pegawai tetap atau penerima pensiun berkala yang penghasilannya di bawah PTKP, maka input banyaknya pegawai tetap atau penerima pensiun termasuk total. Nah, jadi di sini tuh ada terus lagi nih kayak 2 pegawai yang penghasilannya itu masih di bawah PTKP. Dengan jumlah penghasilannya itu 36.288.000. Jadi kehitung otomatis kan jumlah total penghasilannya sama total jumlah pajak PPh yang dipotong. Pencet simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan total PPh yang dipotong kan 5.836. Salah. Ini 5.836 kan yang dipotong. Lanjut kita lakukan setoran. Nah, ini tadi kita ditambah, terus kode akun pajaknya, pajak kedua 1, setorannya 100, NTP-nya kayak tadi, IW 330I. Nah, terus jumlah PP yang tulis tuh tadi jumlah PP-nya berapa? Tadi berapa? Pokoknya tulis aja tadi 5 juta. Misalkan
sesuai tadi ya, sesuai yang ada di daftar total, misalkan tadi 5 juta. Pencet simpan 5 juta. Nanti bakal muncul kayak gini. Kalau udah muncul kayak gini, maka dan udah disimpan, langsung aja disilang. Itu tandanya udah di-store. Nah, selanjutnya untuk pelaporan SPT induk. Pilih SPT, kayak tadi aja dipilih isi SPT induk, langsung aja pernyataan dan penentangan, langsung pencet simpan. Nanti udah keisi otomatis tuh yang sebelum-sebelumnya kayak tadi. Nah, untuk pelaporan SPT, pencet CSV, pelaporan SPT, lalu buat file. Kayak gitu. Udah kayak gitu aja untuk pengisian SPT hari ini. Mungkin kalian bisa otak-atik sendiri gimana caranya biar lebih paham. Nanti record hari ini bakal aku kasih.